Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khazari Nurin Husna Ibrahim dari kelompok 6 Al-Quran bersama rekan-rekan saya Sabrina dan Shika. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Saya sebagai moderator dan teman saya pemateri pertama yaitu Sabrina dan pemateri kedua yaitu Shika. Kepada Sabrina saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu macam-macam kisah dalam Al-Quran. Macam-macam kisah dalam Al-Quran ini ditinjau dari dua segi. Yang pertama dari segi sisi pelaku, yang kedua dari sisi panjang pendeknya. Yang pertama saya akan menyebutkan segi-segi yang terdapat pada sisi pelaku. Yang pertama ada kisah Nabi terdahulu. Kisah Nabi terdahulu ini menyangkut ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat dari Allah untuk memperkuat dakwah. Contohnya pada kisah Nabi Nuh. Yang kedua, kisah yang berhubungan dengan kejadian masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Contohnya kisah Korun. Yang ketiga, kisah yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu kisah Perang Badar dan Perang Uhud. Yang kedua, ditinjau dari segi panjang pendeknya. Pertama, kisah panjang pendek adalah kisah yang mencakup keseluruhan kehidupan Nabi dimulai dari anak-anak sampai dewasa sampai mendapatkan kekuasaan. Terdapat pada contoh kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, surah ke-12, dan kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas pada surah ke-28. Yang kedua, kisah pendek. Kisah pendek adalah kisah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya kurang dari 10, yaitu kisah Nabi Lut dan kisah Nabi Hud. Yang terakhir, kisah lebih pendek, yaitu contohnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Shika. Shika, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shika, pemateri kedua akan menjelaskan tentang kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj ini adalah sebuah kisah di mana Allah menghibur Nabi Muhammad atas musibah yang telah menimpanya, sekaligus awal mulanya tercipta sholat 5 waktu. Seperti apa kisahnya? Saya akan menjelaskannya. Selesai sholat isya pada malam harinya ya, Rasulullah beristirahat di Masjidil Haram. Kemudian saat beristirahat, Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril. Kemudian dada beliau itu dibelah dan dicuci dengan air zam-zam. Bagaimana cara membelahnya dan bagaimana mencucinya, Allahu a'lam, itu hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah itu datang buraq. Buraq itu seperti transportasi yang jalannya itu sangat cepat gitu, dan itu biasanya digunakan untuk mengantarkan Rasulullah ke langit ketujuh. Jibril dan Nabi Muhammad naik di atas buraq, kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Nah, di sana Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa mengimami ruh para nabi. Setelah itu Jibril membawakan Nabi 2 wadah yang berisi minuman yang berisi susu dan khamar. Kemudian Jibril menyuruh Nabi untuk memilih di antara keduanya. Kemudian Nabi memilih susu. Maka berkatalah Jibril, sesungguhnya engkau telah memilih kesucian. Pun dimulai. Nabi Muhammad beserta Jibril naik ke langit pertama. Sebelumnya Jibril di langit pertama itu menyuruh membukakan pintu, dan setelah pintu itu terbuka, nampaklah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim yang menyandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu adalah sebuah tempat yang dimana dia itu selalu dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali sesudahnya. Kemudian Buraq pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha.
yang lebar daunnya seperti telinga gajah dan buah-buahan seperti tempayan besar. Naik ke Sidratul Muntaha. Dan Rasulullah dibuat takjub dengan keindahan Sidratul Muntaha. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana keindahan dan sifat-sifat Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian dia kembali lagi turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa berkata, mintalah keringanan pada Allah, sesungguhnya umatku tak sanggup untuk melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah naik meminta keringanan kepada Allah, dan akhirnya Allah memberikan keringanan, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah turun lagi ke bawah berjumpa dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat 5 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa berkata, mintalah keringanan pada Allah, sesungguhnya umatku tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah telah memberi keringanan kepadaku, aku malu untuk kembali lagi kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya sholat 5 kali dalam sehari itu sama seperti sholat 50 kali dalam sehari pahalanya. Setiap 1 kali sholat pahalanya dihitung 10 kali lipat. Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan awal mulanya turunnya perintah sholat. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Saya pemateri kedua, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sika. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan kata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.